Assalamualaikum, salam sejahtera, Dokter Boyke Mania, Dok. Ya, masih di kacamata Dokter Boyke. Make sure makin sure. Kita jangan lupa dulu pakai kondom. Pertanyaan apa? Pakai komen di kolom. Kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, tapi dengan cara pakai kondom. Pertanyaan apa? Pakai komen di kolom. Baik. Pertanyaan pertama dari Dan Artadinan. Mas Dan Artadinan, dokter, kalau mau memperbesar Mr. P-nya masih ponce kali ya, dengan subliminal atau brainwave, wow, itu bagaimana? Apakah efektif dan bisa permanen? Tidak ada cara untuk memperbesar Mr. P dengan apapun juga. Mau dengan brainwave, mau dengan yang disedot, mau dengan minyak lintah, mau dengan diurut, mau dengan di macam-macam minyak, tidak ada. Pijit titik-titik akupuntur di situ tidak ada. Tidak bisa. Yang bisa satu, menggunakan silikon, tapi itu dengan segala macam side effect. Ya, bisa terjadi kanker penis dengan silikon. Kalau terjadi pembusukan pun, dan karena silikonnya itu kadang-kadang menjadi menebal di sana, sering terjadi impotensi. Ya, beberapa pasien saya juga sering datang dengan keluhan impotensi pasca pemberian suntikan silikon. Yang terbaik sebenarnya adalah dengan melakukan operasi penis. Jadi penisnya itu yang kecil itu penis dilakukan manipulatif ya, dengan cara apa? Pertama diberikan dulu lemak-lemak. Lemaknya diambil dari mana? Dari perut. Lemak kita sendiri disuntikan, jadi bukan silikon. Disuntikan jadi tebal tuh. Kemudian tahap yang kedua adalah si penggantung penisnya, ya, itu dipotong, ditarik, dipanjangkan. Jadi penggantung penis yang tadinya di dalam ditarik, dipanjangkan, disambung. Jadi penisnya panjang seperti itu. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah penis itu mudah patah kalau pada posisi-posisi yang sangat bergairah. Misalnya si wanita itu posisinya di atas, manuvernya kayak gitu, tiba-tiba krek karena itunya ligamentumnya udah ditarik kan, yang tadinya di dalam ditarik keluar biar panjang. Jadi dia patah di. Tapi bisa merubah rasa nggak sih? Bisa merubah rasa nggak sih kalau gitu? Tidak, karena kan tetap semuanya menggunakan organ-organ dari lemaknya juga dari tubuh kita. Tetapi ya itu tadi, kalau sampai patah itu perdarahan dan sulit menyembuhkannya juga. Makanya sudah terima aja apa yang diberikan Tuhan kepada kita, nggak perlu diperpanjang, nggak perlu diapa-apain, tapi stamina kita bagus. Kadang kan kunci daripada hubungan seks itu jangan kekerasannya cukup, waktunya juga cukup. Tidak impoten, tidak ejakulasi dini. Dan Anda menguasai juga pengetahuan-pengetahuan bagaimana posisi dan variasi titik-titik erogen dari pasangan Anda, sehingga Anda bisa memuaskan pasangan Anda, bisa orgasme berkali-kali pasangan Anda, termasuk orgasme G-spot maupun orgasme dari klitoris. Yang penting itunya, bukan ukurannya, dok. Ya. Oke. Gimana Mas Dan Artadinan? Mudah-mudahan sudah terjawab ya apa yang dikeluh kesahkan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mbak atau Ibu Monika. Apakah masih ada kesempatan setelah bertahun-tahun melahirkan tidak pernah senam Kegel dan memulainya setelah beberapa tahun tersebut baru melakukan senam Kegel, dok? Khusus untuk yang labia yang kendur memanjang, mohon solusinya, dok. Nah, jadi senam Kegel itu bukan ujug-ujug. Senam Kegel itu yang seperti menjepit, ya. Seperti menjepit kotoran, ya, senam jepit, tahan. Kalau kita kencing, kita tahan supaya nggak keluar, nah itu senam Kegel. Jepit, ketika kita kencing, tahan, tuh wagapat banem jupan lanlu, kemudian keluarkan kencingnya, jepit lagi tuh wagapat banem jupan lanlu, keluarkan lagi, itu namanya senam Kegel. Jepit tahan ini akan menguatkan otot-otot vagina, terutama bagi kalau perempuan merapatkan kembali, meningkatkan sensitivitas. Ya. Kalau pada pria, dia akan membuat si pria itu bisa
lebih lama berejakulasi untuk mengatasi kasus-kasus ejakulasi dini. Berapa lama? Biasa harus 3 bulan, tapi rutin dilakukan 3 bulan. Ada beberapa obat sih untuk membantu, ya. Nah, buat yang wanita kalau masih sudah baru sekarang melakukan, tidak ada kata terlambat, boleh saja, ya. Tapi tentu hasilnya tidak seefektif kalau dilakukan sejak muda, sejak melahirkan anak pertama. Anda bisa bantu juga dengan Femilove yang kapsul, ya, untuk mengecilkan kembali, ya, karena dia akan merapatkan kembali sambil dengan obat ceboknya yang spray intimate spray, ataupun dengan yang cebok sabunnya yang with intimate hygiene-nya. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagi pelaku senam Kegel, ya, pertama, lakukanlah itu dalam kondisi apapun. Sedang masak, jepit tahan, sedang jalan, jepit tahan, sedang nonton TV, jepit tahan. Jadi dia tuh selalu dikontraksikan. Ya, kedua, senam Kegel itu tidak hanya merapatkan saja, tetapi juga lebih baik lagi dia itu bisa menambah sensitivitas dinding vagina. Ya, khususnya bagi mereka-mereka yang juga memasuki usia menopause. Bisa melakukan itu. Bisa sangat membantu. Belum ada kata telat loh ya. Tidak ada kata telat. Kemudian yang ketiga, selain senam Kegel, juga rawat kebersihan vagina. Nah, kalau sudah itu bergelambir, bibirnya keluar dan sebagainya, dilakukan tindakan-tindakan. Biasanya kita melakukan labioplasti, ya, dilapihkan kembali, ataupun digunakan. Tapi itu tentu operasi, ya. Tapi kalau misalnya masih tidak berat-berat banget sih, cukup dengan di laser, ya. Itu juga bisa membantu untuk mengembalikan bentuk vagina, kekencangan vagina. Atau yang sekarang lagi orang ke klinik Pasuti banyak banget karena kita lagi diskon di HIFU vagina. Oh, ada di sini ya. HIFU vagina itu lagi diskon 50%. Banyak sekali orang yang melakukan. Itu bisa diukur, ya. Sekarang berapa jepitannya, ya, kemudian saya HIFU selama 15 menit sampai 17 menit, kemudian nanti itu kita bisa ukur lagi nih berapa setelahnya, naiknya dari misalnya dari 120 jadi 200. Nah, itu kan paling bagus 200 itu, ya. Di atas 200 itu paling bagus. Sampai jadi jepitannya, dan itu bisa dirasakan, tidak perlu operasi, tidak perlu perdarahan, tidak perlu dirawat. Malamnya atau paling nggak besoknya dilakukan hubungan seks, si suami sudah merasakan perbedaannya. Dengan cara berobat di sini tadi, Dok, ya? Dengan di klinik Pasuti dengan melakukan HIFU vagina. Berapa diskon tadi, Dok? 50%. 50%. Sekarang Senin harga naik. Sekarang. Oke. Baik, Ibu Monica, mudah-mudahan sudah menjawab dari apa yang dikeluh kesahkan. Pertanyaan berikutnya adalah dari Jenderal Kancil. Dok, ukuran normal penis pria itu seberapa sih? Dan apakah usia 32 tahun masih bisa diperpanjang atau diperbesar ukuran penisnya? Terima kasih sebelumnya. Bagaimana menurut kacamata? Jadi gini, ya, sekali lagi banyak sekali pria-pria yang datang ke klinik Pasutri selalu menanyakan masalah pengen panjang, besar, hitam. Itu tuh standar mereka deh, karena mungkin mereka kebanyakan pengen panjang, besar. Itu saya ngerti, kita ngerti nih. Kita sendiri hitam karena mereka pengen katanya lebih seksi katanya. Wah. Kalau lihat yang hitam tuh lebih lebih itu baru dengar saya kan, ya. Sampai ada yang mau dikasih warna dan sebagainya. Saya bilang emang dipilot saja deh kalau mau, saya bilang gitu, ya. Tapi artinya tuh itu memang mau sekalian di print kan? Oke, terus. Ya. Nah, sekali lagi, kepuasan pria bukan pada ukuran. Nah, ingat tuh, bukan pada besarnya, tetapi pada kemampuannya dia memuaskan si wanita dengan mengetahui titik-titik erogen, kemampuannya, kekerasannya yang optimal, ditambah dengan lamanya paling enggak di atas 5 menit. Oke. Hubungannya sejak masuknya penis ke dalam vagina itu di atas 5 menit. Itu akan memuaskan karena beberapa 65% biasanya pasien wanitanya, pasangannya itu sudah orgasme. Biasanya, ya. Jadi itu standar, ya. Nah, apakah 32 tahun dibesarkan? Anda mau operasi? Karena kalau yang lain-lain Anda mau pakai obat dari
Kalimantan, dari mau pakai macam-macam dari Papua, mau dari macam-macam dari Bengkulu, mau diurut, mau ditarik, mau ditotok, mau ke terserah. Itu tidak ada hasilnya. Yang saya tahu tidak ada hasilnya. Ada hanya membuat secara medis ya, tapi nggak tahu kalau secara non medisnya saya nggak ngerti. Jadi tolong jangan terbuai oleh iklan-iklan yang bisa memperpanjang, memperbesar Mr. P. Karena Anda yang harus diperbaiki apa? Rasa percaya diri Anda. Yang harus diperbaiki apa? Kekerasan daripada Mr. P Anda. Yang harus diperbaiki apa? Durasi daripada permainan Anda. Yang harus diperbaiki apa? Pengetahuan Anda tentang titik-titik erogen, tentang G-spot, tentang clitoral orgasm. Pengetahuan Anda tentang bagaimana variasi-variasi yang bisa memuaskan, posisi-posisi yang bisa memuaskan, itu yang diperbaiki. Bukan digede-gedein, tapi kelakuannya masih begitu, nggak pakai foreplay, nggak pakai apa, malah karena di silikon, karena di apa, malah si wanitanya yang kesakitan, Anda sendiri tidak memuaskan. Dan ingat, yang saya selalu katakan adalah membuat wanita bahagia itu bukan hanya dengan penis Anda. Membuat wanita bahagia itu adalah dengan perilaku Anda juga sendiri, yang selalu menyenangkan, yang selalu memberikan perhatian, yang selalu membuat si wanita itu merasa dirinya sebagai seorang wanita yang dihormati, disayangi, dan dihargai. Jadi bukan hanya sekedar seks, Dok, ya, tapi ada faktor lain lah yang bisa membagikan wanita. Baik, Mas Jenderal Kancil, mudah-mudahan terjawab ya apa yang dipertanyakan. Pertanyaan terakhir sayangnya dari Mbak Mevi Cianjur. Dok, apa penyebab Miss V becek berair? Gimana cara mengatasi biar nggak becek dan kencang? Ya, kalau ditanya kenapa becek dan berair, tentunya saya harus menjawabnya secara medis. Ya. Anda keputihan atau enggak? Ya, paling sering becek dan berair itu karena keputihan. Apalagi kalau ada plus bau, plus berubah warna, itu biasanya keputihan, infeksi jamur, infeksi bakteri. Ya, nah, yang kedua adalah pola makan yang salah. Anda sudah tahu kalau makan itu becek. Kalau saya makan udang, Dok, saya tuh gatal terus becek di situ, ya jangan makan udangnya. Kalau saya makan nanas tuh saya gatal, Dok, di situ. Apalagi kalau yang kena yang itunya tuh yang bulit-bulitnya nanasnya itu. Iya. Saya becek, ya jangan dimakan lagi. Kalau saya makan timun itu getahnya saya gatal, ya jangan dimakan lagi. Memang ada beberapa itu kan mitos, Dok. Ya, bagi orang-orang yang tidak becek gara-gara nanas, gara-gara timun, gara-gara durian, itu mitos. Tapi memang ada beberapa orang yang memang becek makan. Jangankan makan nanas, makan seafood aja becek. Makan empe-empe aja becek, ada itu. Oh gitu. Ada. Jadi pertama ketahui dulu. Miss V, Anda tuh sensitif apa enggak? Kalau makan makanan yang begitu becek apa enggak? Ya. Kedua, pastikan bahwa becek itu keputihan karena apa? Karena memang dari sononya becek atau memang ada keputihan yang lain, bau, gatal, ya. Kalau cuma becek aja, Anda bisa bantu dengan yang intimate hygiene, dibantu dengan sabun, whisk, dibantu dengan spraynya juga bisa, atau dengan Femila untuk mengencangkan dan merapatkan yang diminum. Itu bisa. Atau Anda bisa bantu juga untuk yang becek-becek itu supaya dia bagus, rapat lagi dengan HIFU vagina, bisa. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda mentreat organ vital, organ intim si wanita itu dengan baik. Pertama, jangan cari pasangan yang suka selingkuh, karena dia akan membawa kuman kepada Anda. Kalau Anda ragu nih dengan si pasangan ini, suruh dia pakai kondom. Ya, pertanyaan tapi juga pakai kondom juga sama untuk masuk ke sini ya. Pertanyaan pakai komen di kolom. Tapi ini pakai kondom beneran nih. Artinya tuh ini karena supaya tidak menularkan penyakitnya. Betul. Yang ketiga, latihan senam Kegel. Mau hamil mau nggak hamil, bau masih ini, latihan senam Kegel. Karena itu bisa merapatkan dan membuat vagina Anda sensitif. Yang keempat adalah perawatan vagina itu memang memerlukan, ya, karena itu adalah organ yang paling banyak dipakai, tetapi jarang diservis.
ya servis lah. Misalnya ke klinik Pak Suti kita ada Fiji Spa kan, Fiji Spa. Vagina itu habis mens di treatment, dikasih di apa, nanti di ratus di apa, kan oke. Itu diskon lagi 50%? Itu juga diskon 20 sampai 30%. 20%. Kita lagi mengajak orang-orang, enggak, saya ingin mengajak gitu kepada wanita itu untuk mulai memperhatikan merawat organ intimnya. Kamu mau begituan tapi jarang diservis. Kamu mau begituan tapi nggak mau latihan Kegel. Kamu mau begituan tapi nggak mau di-spray, nggak mau dibikin rapet. Ya lama-lama doer juga, lama-lama dol juga gitu loh. Jadi juga. Itu tuh mesti diservis, mesti dirawat. Klinik Pak Sutri, Fiji Spa, klinik Pak Sutri juga bisa membantu Anda semua. 20 sampai 30%. Ya, diskon. Sebenarnya anggaran naik gitu kan. Baik, Mbak Mevi atau Ibu Mevi Cianjur, mudah-mudahan sudah terjawab apa yang dipertanyakan. Baik, sayang ini pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman atau Dokter Boyke Mania yang belum dijawab pertanyaannya, harap sabar karena ini ujian. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, di sesi berikutnya, dan jangan lupa make sure makin sure. Kita akan jawab. Dan jangan lupa selalu pakai subscribe dan juga kacamata Dokter Boyke. Komen juga tadi kalau mau bertanya tadi pakai kondom. Ya. Pertanyaan apa komen di kolom. Kemudian jangan lupa juga ya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu berikan agak lengkap supaya yang lain juga bisa belajar. Yang lain mungkin tidak belajar mengenai ukuran-ukuran, tapi ingin tahu ya tinggal buka, tinggal baca, karena ini adalah pengetahuan secara umum, tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk semua orang. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di kacamata Dokter Boyke. Make sure makin sure.